di kalangan umat Islam itu wacana relasi agama dengan kebudayaan itu mandek, macet. Bahkan seringkali yang terjadi adalah penghakiman kebudayaan, di mana dengan ketemu suatu wujud budaya hanya menyediakan dua kosakata, kalau tidak musyrik ya bid'ah. Kita itu mandek di dalam proses islamisasi kebudayaan, sehingga seolah-olah tidak lagi ada pintu dialog antara Islam dengan kultur kejawaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Masih melanjutkan tentang metode inkulturasi budayanya Katolik. Kita akan membahas secara sekilas apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan inkulturasi, dan kemudian bagaimana praktiknya, gitu ya. Apa bedanya dengan akulturasi? Ini orang seringkali melihat ketika ada orang Katolik berpakaian Jawa dan lengkap dengan beskap, belangkon dan sebagainya, itu wujud akulturasi budaya. Ada beda antara akulturasi dengan inkulturasi. Ini menarik. Saya ambilkan dari disertasinya Yohanes Sumanyohadi. Judulnya Seni dalam Ritual Agama. Sudah diterbitkan oleh penerbit Pustaka Yogyakarta. Inkulturasi dapat diartikan berasal dari kata in dan culture, yang berarti masuk ke dalam kebudayaan atau proses berakar dalam kehidupan. Ya. Pengertian inkulturasi untuk pertama kali muncul bersama-sama dengan istilah lain juga terjadi pada Sinode para Uskup di Roma pada tahun 1977. Nah, ini menarik, berarti misi Katolik di Indonesia itu mendahului menerapkan proses inkulturasi ini. Istilah ini untuk menekankan bahwa warta dan pesan Kristus harus berakar dalam kebudayaan suku bangsa. Inti pesan ini menegaskan agar tidak memberi saja, tetapi juga menerima dan menghayati kabar gembira tentang keselamatan dari Allah. Dalam agama Kristen, inkulturasi gereja dapat dipahami sebagai dialog tentang kepercayaan Kristen dan kebudayaan. Nah, ini menarik. Sebetulnya istilah ini kalau saya bandingkan dengan pendapatnya Dr. Samsudin Arif di buku Orientalisme dan Diabolisme Intelektual, ini mirip dengan konsep islamisasi yang kebudayaan yang ditulis oleh Dr. Samsudin Arif. Dalam buku itu dituliskan seiring dengan perkembangan pesat dunia Islam, ya, orang-orang yang masuk Islam ini tidak hanya dari bangsa Arab, tapi juga dari bangsa Persia, bangsa Hindia, bangsa Eropa dan sebagainya. Terjadi konversi keagamaan massal ke dalam Islam, gitu ya. Maka kemudian budaya-budaya lokal yang dianut masyarakat yang terkonversi pada Islam itu juga akhirnya masuk, kan. Tetapi masuknya itu bukan diterima begitu saja, tetapi ada proses screening dulu, ada adopsi, kemudian adapsi, ada adapsi baru adopsi. Sehingga itulah yang disebut Pak Samsudin Arif sebagai proses islamisasi. Jadi kemudian di Indonesia misalkan, bagaimana Islam akhirnya menjadi spirit kebudayaan Jawa. Nah, inkulturasi juga seperti itu. Bagaimana kemudian para pater Katolik, para misionaris Katolik ini melakukan sebuah social engineering sehingga etika-etika biblikal, teologi biblikal itu mampu menjadi elan vital baru bagi kebudayaan Jawa. Di sini titik pertarungan antara islamisasi dengan misionarisme Katolik yang sebenarnya sebetulnya. Jadi bukan sekedar perebutan konversi dari Islam ke Katolik atau dari Katolik ke Islam, tetapi perebutan identitas kebudayaan itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian proses inkulturasi itu terjadi? Ini menarik. Misalkan begini, yang pertama, Van Lith mewajibkan para murid-muridnya itu untuk mengkaji serius budaya Jawa. Misalkan ini ada di bukunya Anton Haryono,
awal mulanya adalah Mundilan, misi Jesuit di Yogyakarta 1914-1940. Artikel tentang kesenian antara lain karya Sugiyo Pranoto tentang tari-tarian orang Jawa, karya Harjo Swondo tentang masjid di Jawa, karya Kaminodo tentang jadilan atau kesenian Jawa, ya. Ada karya Kunen tentang wayang, ada karya Cipto Kusumo tentang rumah Pangeran Jawa. Dari sinilah nanti kemudian para Mundet Van Lith itu mampu merumuskan bagaimana sih relasi antara kekatolikan dengan kebudayaan Jawa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Van Lith ini juga dengan para kolega dari cendekiawan Jesuit ini serius mengkaji budaya sehingga mampu meletakkan teori-teori tentang kebudayaan Jawa. Misalkan Petrus Josephus Zoetmulder yang dianggap sebagai peletak dasar teori manunggaling kawula Gusti di masyarakat Jawa. Yang nanti Romo Zot ini menunjukkan bahwa manunggaling kawula Gusti ini adalah pengaruh dari Hindu, bukan pengaruh wahdatul wujudnya Islam. Ini pandangan Zoetmulder dikemukakan dalam buku disertasinya Zoetmulder, judulnya Manunggaling Kawula Gusti, Panteisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa, diterbitkan Gramedia tahun 1990. Manunggaling Kawula Gusti dalam budaya Jawa adalah suatu bentuk pandangan monistis yang berasal dari ajaran Atman Hindu. Pandangan monistis itu Tuhan bersemayam dalam diri manusia. Bahkan pada karya sastra yang eksplisit corak keislamannya pun akan dianggap sebagai Islam yang terpengaruh alam religius India maupun melewati alam religius Hindu Jawa. Jadi tidak ada pengaruh Islam yang orisinil dalam pandangan keagamaan masyarakat Jawa. Dan ini mendapatkan pujian khusus dari Profesor Dr. Mukti Ali, dan Profesor Dr. Mukti Ali ini menganggap Pater Zoetmulder ini adalah orang yang betul-betul memahami tentang kebudayaan Jawa. Ini menarik. Berarti serius mereka itu mengkaji. Kemudian setelah itu juga ada sosialisasi hasil-hasil kajian tadi, ya, ke dalam masyarakat umum. Jadi bukan hanya elit intelektual yang dikaji di Kolese Xaverius, tetapi juga ke masyarakat umum. Nah, ada salah seorang murid dari Kolese Xaverius ketika dia pulang kembali ke orang tuanya yang merupakan salah satu bangsawan keraton di Jogja, namanya Raden Himowijoyo, itu dia tertarik kok menjadi Katolik itu menjadikan anak saya itu justru lebih mengenal budaya Jawa, lebih Jawani. Nah, gitu loh. Akhirnya kemudian Raden Mas Himowijoyo itu justru memanggil para guru-guru anaknya dari Kolese Xaverius itu untuk mengajarkan kekatolikan kepada kolega dan tetangga-tetangganya. Nah, itu pertama kali kursus tentang kekatolikan yang terjadi di Yogyakarta. Nah, yang mengajar itu adalah Romo Henry van Dries. Nah, Romo Henry van Dries ini dikenal mempunyai pemahaman bahasa yang sangat bagus. Sehingga setelah dia mengajar bapak-bapak, sore harinya dia dikerumuni anak-anak kecil di sekitar rumah Himowijaya itu, Raden Mas Himowijaya itu, karena Romo van Dries ini pintar mendongeng, entah itu dongeng yang berasal dari dongeng tradisional Eropa atau cerita-cerita rakyat Jawa kepada masyarakat dalam tutur bahasa Jawa yang halus, sehingga anak-anak itu senang. Nah, dari sinilah kita melihat proses misionarisme Katolik itu sudah berjalan dengan alamiah dan halus dan melalui persiapan intelektual yang sangat bagus. Nah, selain itu juga dilakukan eksperimentasi arsitektur. Misalkan kemudian kepada para buruh perkebunan yang ada di Bantul, ya, yang sudah menerima kekatolikan,
untuk mereka didirikan gereja Katolik yang corak bangunannya itu bercorak Jawa. Bahkan di depan gereja itu ada bangunan mirip candi yang disebut Candi Hati Kudus Yesus. Nah, jadi komplit ya. Yang pertama mulai tadi sudah saya sebutkan, melarang bahasa Melayu, jadi hanya bahasa Belanda dan bahasa Jawa, memerintahkan murid-muridnya untuk mengkaji serius budaya Jawa, meletakkan teori-teori kebudayaan tentang Jawa, gitu ya, dan sampai ke dalam membentuk arsitektur Jawa. Dari sinilah nanti muncul produk kesenian-kesenian Katolik Jawa seperti wayang wahyu dan sebagainya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, inkulturasi. Sehingga apa? Karena ini berjalan terus-menerus dan sampai sekarang reproduksi ilmiah tentang budaya Jawa dari orang-orang Katolik itu masih berjalan, maka kita mendapati posisi sekarang di mana seolah-olah kita Islam itu sudah tidak lagi identik dengan kejawaan, bahkan berhadapan diametral dengan kejawaan. Seringkali orang Islam di Jawa merasa seolah-olah disuruh memilih apakah menjadi orang Islam yang baik atau menjadi orang Jawa yang baik. Kalau menjadi orang Jawa yang baik berarti dia harus menanggalkan sisi-sisi keislamannya. Kalau dia harus menjadi orang Islam yang baik, seolah-olah harus mengarab kebudayaannya. Karena memang di kalangan umat Islam itu wacana relasi agama dengan kebudayaan itu mandek, macet. Bahkan seringkali yang terjadi adalah penghakiman kebudayaan, di mana dengan ketemu suatu wujud budaya hanya menyediakan dua kosakata, kalau tidak musyrik ya bid'ah. Nah, ini introspeksi bagaimana dari umat Islam, bagaimana ketika Katolik mampu menjalankan inkulturasi dengan yang baik, sementara kita itu mandek di dalam proses islamisasi kebudayaan, sehingga seolah-olah tidak lagi ada pintu dialog antara Islam dengan kultur kejawaan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu inkulturasi, dan mudah-mudahan mampu menjadi introspeksi sehingga kajian tentang Islam, keislaman dan kejawaan, keislaman dan budaya lokal, keislaman dan bahasa itu juga menjadi kajian yang akan tumbuh subur di masa yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.